Oke, kita sudah masuk di dalam ProModel. Kita akan load kembali model yang sudah Anda buat dengan queue dan conveyor ya. Jadi sebelumnya ini hasil akhirnya dan kita coba tes untuk running lagi, oke. Jadi sudah bisa running dengan lancar. Baik, kita akan segera masuk ke build path network dulu ya. Jadi sebelum memodelkan resource, kita modelkan lintasan perjalanannya. Sebelumnya ini kita atau saya akan save dulu dengan model 2C supaya model saya yang sampai akhir bab 4 kemarin tidak hilang ya. Oke, saya save dengan model 2C. Saya masuk ke build path network. Jadi kita coba dengan satu lintasan dulu dan satu resource yang nanti akan kita tugaskan untuk mengembalikan palet kosong dari truk ke palet conveyor. Ya, jadi untuk membuat lintasan perjalanan caranya mirip seperti ketika Anda membuat conveyor. Jadi klik kiri untuk start, klik kiri lagi untuk mematahkan, klik kiri terus untuk mematahkan. Apabila Anda sudah akan selesai, Anda pilih klik kanan. Ya. Nah sebelumnya untuk membuat lintasan, pastikan bahwa window yang di sini yang terbuka adalah window path ya. Jadi Anda bisa cek itu, pastikan itu dengan Anda klik window path ini ya. Maka otomatis yang ini akan window path ini akan terbuka karena nanti kita juga perlu melihat modeling dari interface ya. Jadi apabila ini Anda klik interface di sini, maka yang terbuka di sini adalah window untuk interface. Jadi pastikan dulu window path yang terbuka ya. Saya klik lagi path di sini, window path yang terbuka di sini. Baru Anda bisa memodelkan resource dengan cara kita start klik kiri di sini ya. Kemudian kalau Anda ingin belok-belokkan ya, misalkan Anda ingin main-main dengan lintasan perjalanan seperti ini ya, Anda variasi aja. Itu tadi saya klik kiri terus ya, dari start klik kiri di atasnya, klik kiri ke samping kiri ya, kemudian di atas. Nah ini saya akan klik kanan sekarang. Oke, jadi satu lintasan terbentuk dengan panjang seperti yang sudah ditampilkan di sini ya, 79,57. Ini juga bisa Anda edit ya, mungkin Anda ingin memberikan nilai distance tertentu karena ini nanti akan berpengaruh sebetulnya, panjang ini akan berpengaruh terhadap kecepatan atau waktu perjalanan resource. Ya, jadi ini Anda bisa saja Anda ganti, misalkan katakan Anda mau ganti dengan 80 ya, Anda bulatkan saja. Oke, jadi lintasan perjalanan Anda ini disebut net 1, ini nama juga bisa Anda ganti, tapi biar saya cenderung untuk biarkan saja default karena tidak ada pengaruhnya, hanya masalah nama saja ya. Nah, kemudian Anda lihat di sini ada satu path ya. Jadi hanya ada satu path dari N1 ke N2. Jadi N1 yang di dekat truk ini dan N2 yang di ujung atas palet conveyor. Perhatikan bahwa kita belum memodelkan satu N atau satu node yang akan kita gunakan atau kita letakkan di dekat loading zone ya. Jadi nanti ini baru kita coba untuk memodelkan resource yang melakukan pemindahan palet kosong dari truk ke palet conveyor. Oke, nah sebelum ini kita pindah ke build resource. Sekarang interface-nya ya. Jadi Anda klik sekarang interface ini ya. Kemudian di sini berubah menjadi interface. Interface ini maksudnya adalah kita perlu menghubungkan node yang tadi kita buat dari path network dengan lokasi di mana resource tersebut ketika dia berada di node ini kita minta untuk bekerja. Ya, jadi ProModel tidak bisa menganggap bahwa resource tersebut akan bekerja pada lokasi terdekatnya karena apabila node-nya misalkan kita letakkan di sini, maka lokasi terdekatnya bisa ke truk, bisa juga ke shipping conveyor.
Sehingga kalau dalam kondisi seperti itu, apabila nanti di node itu ada resource, di mana dia harus bekerja gitu ya. Jadi pekerjaan yang di truk atau pekerjaan yang di shipping conveyor yang harus dia kerjakan, itu akan menjadi pertanyaan. Nah, untuk menghindari pertanyaan itu, maka node ini kita interfacekan atau kita hubungkan dengan lokasi di mana kita harapkan dia nanti bekerja. Ya, jadi caranya Anda bisa aja pilih ya, node-nya node berapa, misalkan N1 gini ya Anda pilih, terus nanti location-nya kita hubungkan dengan lokasi truk. Ya, jadi di sini Anda bisa lihat gambar garis putus-putus ini ya, yang menghubungkan node 1 dengan truk. Jadi artinya apabila ada resource nanti berhenti di node ini, nanti dia akan bekerja atau melakukan pekerjaan yang ada hubungannya dengan location truk. Ya, node itu lingkarannya agak lebih besar ya. Kalau yang lingkaran lebih kecil ini hanya join, hanya patahan aja ya. Jadi resource tidak bisa berhenti di node yang kecil ini. Resource hanya bisa berhenti di node yang besar. Yang di atas kita perlu sambungkan dengan pallet conveyor, karena nanti resource ini akan membawa pallet kosong sampai di ujung atas pallet conveyor, kemudian meletakkan pallet conveyor itu, meletakkan pallet kosong ke pallet conveyor. Ya. Alternatif lain selain kita pilih ya dari sini, dari window ini, kita juga bisa klik ya. Jadi saat kursornya Anda bawa ke node tersebut ya, di node 2 ini Anda klik ya. Nah, kemudian Anda lihat garis ini belum saya apa-apakan, saya hanya gerak-gerakkan aja mouse-nya ya. Jangan diklik dulu. Anda klik nanti kalau sudah Anda ingin jatuhkan ke lokasi yang Anda tuju ya. Jadi sampai di sini Anda klik lagi klik kiri. Kemudian otomatis akan terbuat interface antara N2 dengan pallet conveyor. Jadi dari sini Anda lihat Anda punya satu path, satu lintasan dengan dua interface. Nah, hanya ini yang untuk sementara ini kita butuhkan. Nanti kita bisa tambahkan interface atau node berikutnya di dekat loading zone agar resource tersebut bisa melakukan pekerjaan loading di loading zone. Setelah ini kita sampai ke build resource ya. Jadi untuk networknya sudah selesai. Diingat namanya net 1. Kita masuk ke build resources. Oke, kita bisa pilih gambarnya ya. Anda ingin pilih yang mana? Misalkan saya pilih operator. Ya, gambarnya saya besarkan dikit. Ya, kalau Anda ingin edit gambarnya, orientasinya, oke, tapi karena ini ngadepnya sudah ke kiri, saya rasa lebih cocok seperti ini. Oke ya, namanya operator, Anda bisa ganti. Ya, Anda bisa biarkan saja default seperti ini. Kemudian bagian terpenting di sini adalah Anda menuju ke kolom specs ini ya, artinya specification. Saat ini specification-nya no network. Artinya dia belum kita assign ke satu network tertentu. Kita hanya punya networknya ya, kalau kita buka networknya kemudian kita hanya punya net 1 ya. Karena kita tidak atau belum punya network yang lain selain yang baru saja kita buat. Ya, jadi kita pilih net 1. Kemudian Anda lihat di sini home-nya adalah N1, jadi nanti di node 1 ini resource ini akan pertama kali muncul ya. Anda bisa juga eksperimen nanti dengan tick return home if idle. Jadi kalau Anda tick return home if idle, kalau resource ini tidak ada pekerjaan, misalnya dia setelah mengantarkan palet kosong kembali ke palet conveyor, kalau Anda tidak tick maka dia akan berhenti di lokasi akhir di mana dia menyelesaikan pekerjaannya. Tapi kalau Anda tick ya, home-nya Anda tick return home if idle dan home-nya adalah N1, maka setelah dia selesai melakukan pekerjaan di tempatnya terakhir, dia akan selalu kembali ke N1. Ya, jadi ini juga bisa jadi berpengaruh terhadap kinerja dari sistem ya. Karena mungkin saja kalau Anda tick return home if idle setelah meletakkan palet di palet conveyor, dia dipanggil untuk segera kembalikan N1 dengan ekspektasi nanti toh dia harus menerima palet kosong berikutnya ya, melakukan proses loading dan menerima palet kosong berikutnya kemudian memindah ke palet conveyor. Ya.
Oke, bagian yang lainnya lagi, ini sementara saya kosongkan ya, saya tidak tik ya return home idle-nya, nanti kita lihat pengaruhnya apa. Kemudian ini speed pergerakan resource ya, 50 meter per menit dalam kondisi empty, artinya kalau tidak sedang bawa barang, kalau sedang bawa barang, ya kecepatannya sama ya, biarkan aja kita samakan aja ya. Oke, ini klik OK, dan Anda bisa lihat sekarang resource Anda sudah ada di dekat truk ya. Jadi sampai sini build resource-nya selesai, simple, sederhana. Ya. Tapi kalau ini kita run, tidak terjadi apa-apa, karena ingat yang baru kita lakukan hanya deklarasi ya, mendeklar atau membuat lintasan perjalanan dan mendeklar resource-nya. Kalau kita kembali ke slide tadi, selain kita declare lintasan perjalanan path network atau resource-nya dan resource-nya, maka Anda perlukan juga statement ya. Jadi misalkan ini resource ini kita akan assign dia untuk memindah palet kosong, maka Anda masuk ke build processing, kita cari proses pemindahan palet kosong itu di mana ya. Nah, di sini kan sebelumnya ya. Jadi loaded pallet di truk dikenakan operasi unload 1 selama 4 menit. Setelah itu kita kembalikan palet kosongnya, nanti akan menggunakan lintasan yang merah ini ya. Jadi bergerak sendiri palet kosongnya. Sekarang kita minta supaya resource-nya yang memindah, jadi bukan bergerak sendiri di sepanjang jalur merah ini, tapi dibawa oleh operator di sepanjang lintasan perjalanan yang sudah kita buat atau kita nyatakan sebagai net 1. Ya, jadi ini nanti perintahnya mengikuti apa yang tertulis tadi di dalam slide ya, move for, saya klik kanan dulu ya. Move for, pilih, kemudian time-nya anggap saja tetap sama-sama 0,3, move for 0,3. Oh maaf ya, harusnya move with ya, karena kita sekarang menggunakan resource. Move with, nah ini pilihan resource-nya sekarang muncul. Move with, resource-nya saya pilih, operator. Ya. Priority biarkan saja, nggak usah diisi ya, kalau tidak ada kompetisi antar resource. Time-nya kita isikan tadi ya, jadi ini akan reset otomatis. Anda cuma pilih perintahnya move with, pilih resource-nya, pilih time-nya, nanti akan ditambahkan sendiri statement for di sini. Move with operator for 0,3, selesai. Kemudian Anda pilih then free. Ya. Anda paste, masuk ke dalam move logic, kemudian window ini kita tutup. Oke, jadi sampai sini selesai. Ya, kita coba run untuk melihat hasilnya. Jadi Anda bisa lihat sekarang operator ini membawa palet ke palet conveyor ya. Dan Anda perhatikan, kalau dia sudah selesai membawa palet, dia akan berhenti di tempat terakhir. Itu tadi yang membedakan seandainya di dalam build resource ini kita pilih return home if idle ya, nanti kita bisa coba lihat pengaruhnya. Path networknya saya pindah agak bawah sedikit ya, tadi berhenti di atasnya dia nggak kelihatan. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Nah, kita run lagi. Nah, Anda lihat bedanya sekarang ketika Anda pilih return home idle, setelah selesai meletakkan palet, dia akan segera kembali ke node 1 ya, N1. Dan sekarang Anda lihat ini mulai ada
antrian ya. Kalau minggu lalu dengan atau tanpa resource, ini tidak ada antrian di shipping queue. Ini sekarang karena paletnya ditunggu-tunggu ya, paletnya tidak bisa langsung terkirim, tapi harus menggunakan resource yang jalan sepanjang distance-nya tadi 80. Oke ya, ini kita selesaikan dulu. Nah, bagaimana sekarang kalau resource ini juga kita beri tugas untuk unloading dan loading di loading zone. Jadi misalnya di dalam processing unload dan wait ini ya, proses unloading ini menggunakan resource, maka kita perlu tambahkan perintah di sini get ya. Saya klik kanan dulu ya. Saya buka perintahnya get. Langsung saja nama resource-nya ya. Nggak perlu quantity-nya karena hanya satu resource. Get operator. Kemudian unload 1, nanti di bawahnya kita berikan perintah free operator. Oke, jadi ini secara visual tidak akan berpengaruh ya. Hanya akan menjadikan kinerja sistem ini menjadi lebih lambat karena kalau tadinya resource ini hanya mengantarkan palet kosong, sekarang dia juga harus melakukan proses unloading. Jadi wait 4 ini menggunakan resource. Ya mungkin ini nanti kita perlu tambahkan counter di shipping queue untuk melihat ada berapa sebetulnya, karena di sini secara visual hanya terlihat maksimum 3 ya, tapi kita tahu kapasitasnya sebetulnya kan 5. Jadi sekarang ini lebih lambat dia berhenti di truk karena dia harus melakukan proses unloading. Kita update sekarang lintasan perjalanannya ya, path network-nya. Di sini dengan tambahan satu node ya. Dengan tambah satu node, mungkin untuk memudahkan kita hapus saja ya. Kita hapus saja, ini kita buat yang baru. Ya, tidak apa-apa ya, nanti kita tambahkan lagi di dalam resource. Jadi resource-nya sudah ada, tapi path network-nya yang belum ada ya. Nah, kita buat lintasan perjalanannya misalnya dari sini. Oke. Nanti saya isi dulu, kemudian saya klik ya. Saya pastikan di sini path-nya. Oke, saya mulai dari sini ya. Klik kiri. Kemudian misalkan Anda ingin patahkan, Anda klik kiri lagi ya. Setelah itu Anda bawa misalkan dia ke sini loading zone. Nah, karena kita ingin membuat node baru di sini di loading zone, maka Anda harus berhenti dulu di sini ya. Jadi klik kanan supaya dia terbuat node baru. Ya, jadi sekarang ada N1, ada N2. Tapi kalau dia berhenti di sini, maka resource tersebut tidak bisa meletakkan palet kosong di palet conveyor. Anda tetap perlu membuat sambungan dari node 2 ini ke dekat path conveyor. Nah, menyambungkannya hati-hati ya, karena Anda harus start dengan klik di atas node 2. Ya. Jadi jangan sampai Anda, katakan misalkan Anda klik di sini untuk bikin node baru, kemudian Anda sambungkan di path conveyor, ya, misalkan Anda buat seperti ini, klik kiri, kemudian Anda klik kanan. Tapi ini dua path yang terputus. Dan akhirnya nanti ini akan bisa jadi masalah karena resource-nya tidak bisa lompat dari net 2 ke net 3. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini ada N1 ke N2 dan ada N3 ke N4 ya. Jadi ini N1 ke N2, kemudian ada N3 ke N4. Ini kita tidak inginkan ya. Kita tidak inginkan. Yang kita inginkan adalah N1 ke N2, kemudian N2 nyambung ke nanti di atasnya ini N3 ya. Jadi ini kita delete. Ya, kita delete record path-nya. Jadi kalau tadi terbuat dua path ya, sekarang kita sudah hapus satu path dari N3 ke N4. Kita akan sambungkan N2 ini ya. Jadi bawa
kursornya ke atas node N2 sampai keluar tanda plus itu ya, kemudian baru Anda klik supaya dia start dari node 2 ya. Nah, ini Anda klik, kemudian Anda bisa bawa dia ke sini misalnya ya. Langsung aja ya klik kanan ya. Oke, atau ini mungkin agak bawah sedikit biar nanti bisa terlihat semua ya. Jadi Anda lihat sekarang bedanya ini N1 ke N2, N2 ke N3 ya. Ada 2 part ya. Jadi N1 ke N2 dan N2 ke N3. Ini terlalu jauh mungkin ya. Oke, saya bawa ke sini. Nah, interface-nya sekarang. Jadi sekarang interface-nya seperti tadi, node 1 ya, Anda boleh pilih di sini ya, main klik atau main klik di editornya atau main klik di layoutnya ya. Kalau ini saya klik di layoutnya supaya cepat ya. Di atas node-nya saya klik, kemudian saya sambungkan dengan truk. Oke, sama seperti tadi, node 1 nyambung dengan truk supaya proses unloading-nya bisa menggunakan resource. N2 saya interfacekan dengan loading zone. Ya, jadi nanti proses loadingnya menggunakan resource ya. Oke, N2 ke loading zone. Gambarnya nggak terlihat ya. Garis putus-putusnya. Ini N3 saya sambungkan dengan pallet conveyor. Oke ya, jadi sampai sini. Saya cek lagi partnya N1 ke N2, N2 ke N3, oke. Interface-nya. Jadi ini yang harus Anda lakukan ya. Jadi ada 2 part, ada 3 interface. Dan tadi di dalam processing-nya yang sudah kita lakukan adalah unload-nya menggunakan resource, kemudian move atau mengembalikan pallet kosongnya juga menggunakan resource. Yang belum kita lakukan sekarang adalah proses loadingnya ya. Jadi proses loadingnya ini juga kita gunakan resource ya. Kita isi perintah get ya, klik kanan, kemudian perintah get, nama resource-nya operator, kemudian nanti ini kita free, nama resource-nya operator. Ya, kita coba lihat hasilnya. Oh maaf ya, jadi ini karena kita tadi net satunya kita delete, jadi resource-nya belum kita assign ya. Jadi ini kosong tadi ya. Ini kita harus pilih lagi. Anda masuk ke build resource, kemudian assign net 1. Oke. Kalau Anda lihat tadi dia bisa jalan tapi gambar resource-nya tidak tampak ya. Nah, jadi sekarang Anda lihat di sini banyak sekali yang dikerjakan oleh resource ini ya. Ini melakukan loading ya, bawa pallet kosong. Oke ya, jadi sampai sini satu resource sudah kita buat, kita modelkan. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan pemodelan resource yang kedua, saya minta Anda mencoba dulu ya, buat sendiri modelnya. Jadi Anda buat satu path network ya, yang kira-kira menghubungkan table dengan loading zone. Nanti node yang di dekat table itu Anda interface ke table, node yang di dekat loading zone Anda interface ke loading zone ya. Kasih aja nama itu misalkan net 2 ya, jadi Anda harus bikin baru karena tidak tersambung dengan net 1, jadi Anda harus bikin baru ya, net 2. Kemudian setelah itu build resource yang digunakan untuk melakukan proses join di table dan loading di loading zone. Anda coba dulu ya, jadi Anda pause dulu video ini, Anda coba. Setelah itu baru Anda lihat hasilnya nanti apakah sama dengan yang akan kita buat bersama.